Jumpa lagi di channel Manajemen Puskesmas. Kali ini pokok bahasan kita adalah tutorial pelaksanaan logmin lintas sektoral. Seperti di video saya sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tutorial pelaksanaan Lokakarya Mini di Puskesmas. Ini sebagai sambungan dari video saya sebelumnya, karena pelaksanaan logmin lintas sektoral juga termasuk dari bagian kegiatan di Puskesmas yang harus kita laksanakan. Sebagaimana kita ketahui, logmin lintas sektoral itu dilakukan setahun 4 kali. Di sini diperlukan pedoman manajemen Puskesmas agar mengoptimalkan penyelenggaraan Puskesmas. Manajemen Puskesmas meliputi perencanaan, Lokakarya Mini, dan penilaian kinerja. Dengan disusunnya pedoman Lokakarya Mini, ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang bekerja di Puskesmas untuk melakukan Lokakarya Mini, serta bagi kabupaten kota untuk melakukan pembinaan di Puskesmas. Lokakarya Mini ini diharapkan dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Jadi di sini kita akan membahas mengenai Lokakarya Mini lintas sektoral. Apa itu, bagaimana? Mari kita diskusikan di video saya yang berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sahabat saya di Puskesmas sudah mengklik subscribe dan klik jempol ke atas apabila video ini bermanfaat, klik jempol ke bawah apabila video ini kurang bermanfaat. Ini bisa menjadi sesuatu yang baik yang bisa saya sumbangsikan kepada teman-teman pejuang Puskesmas untuk memudahkan para teman-teman untuk melakukan bagaimana kita membuat suatu pelaksanaan logmin yang baik atau logmin lintas sektoral yang baik. Baik, marilah kita lanjutkan. Setelah melaksanakan penggalangan atau peningkatan kerjasama lintas sektoral, sebagai tindak lanjut semangat kerja sama dalam tim yang telah ditimbulkan dalam lingkungan sektor-sektor yang bersangkutan perlu dipelihara dengan baik. Di samping itu, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat memerlukan dukungan lintas sektor, di mana kegiatan masing-masing sektor perlu dikoordinasikan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan pemantauan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dengan Lokakarya Mini yang diselenggarakan setiap tribulan disebut dengan Lokakarya Mini tribulanan. Jadi secara umum tujuannya dari Lokakarya Mini lintas sektoral adalah untuk mengkaji hasil kegiatan kerjasama lintas sektoral dan tersusunnya rencana kegiatan kerja tribulan berikutnya. Secara khusus ini dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama lintas sektoral, masalah dan hambatan yang dihadapi. Kemudian adanya rumusan atau mekanisme kerja lintas sektoral yang baru untuk tribulan yang akan datang. Jadi kegiatan Lokakarya Mini tribulan lintas sektoral ini ada dua tahapan ya, Lokakarya Mini tribulanan pertama dan Lokakarya Mini tribulanan rutin. Ini kita cerita mengenai lintas sektoral, beda dengan Lokakarya Mini yang ada di Puskesmas. Jadi yang pertama itu, ini kita lakukan penggalangan tim, diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilaksanakan untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan sektor yang terkait dengan kesehatan. Pengorganisasian dilaksanakan sebagai penentuan penanggung jawab dan pelaksanaan setiap kegiatan, serta untuk satuan kerja wilayah masing-masing. Seluruh program kerja dan wilayah kerja kecamatan dilakukan pembagian habis kepada seluruh sektor terkait dengan mempertimbangkan kewenangan dan bidang yang dimilikinya. Jadi bagaimana pelaksanaan Lokakarya Mini ini? Ya, yang pertama itu perdana ini ada inputnya, ada proses, ada output. Jadi inputnya yang pertama kita melakukan penggalan tim yang dilakukan melalui dinamika kelompok. Seperti biasa kita kelompokkan kelompok-kelompok lintas sektoral tersebut, kita susun bangkunya, susun duduknya, dan kita buat kelompok-kelompok atau grup-grup dari masing-masing lintas sektoral.
Kemudian informasi tentang program lintas sektor, informasi tentang program kesehatan. Jadi adanya informasi yang jelas, apa saja yang program lintas sektor, apa saja informasi tentang program kesehatan. Ini kita ambil sinergitasnya gitu. Informasi tentang kebijakan, program, dan konsep baru. Jadi di sini kalau ada program atau kebijakan atau konsep baru, kita sampaikan sebagai inputnya. Yang kita lakukan, proses yang kita lakukan, kita melakukan inventaris peran bantu masing-masing sektor, melakukan analisis masalah peran bantu dari masing-masing sektor, pembagian peran dan tugas masing-masing sektor, sehingga kita mempunyai suatu output kesepakatan. Intinya kita di sini mengambil suatu kesepakatan tertulis, ingat tertulis ya, terkait dalam mendukung program kesehatan. Jadi secara tertulis lintas sektor itu mempunyai kesepakatan yang mendukung program kesehatan. Rencana kegiatan masing-masing sektor. Jadi di sini Lokakarya Mini tribulanan rutin. Tadi yang perdana itu lebih fokus kepada komitmen ya, komitmen untuk tim lintas sektoral untuk siap atau berkomit untuk melaksanakan rencana kerja ke depannya. Kemudian yang rutinnya, maaf saya ulangi, yang perdana itu biasa di semester pertama, semester 2, ke-3, ke-4 itu dilakukan rutin. Sebagaimana Lokakarya bulanan Puskesmas, maka Lokakarya tribulanan lintas sektoral merupakan tindak lanjut dari Lokakarya penggalangan kerjasama lintas sektoral yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan tiap tribulan secara tetap. Jadi ini tindak lanjut dari penggalangan komitmen yang kita lakukan di perdana tersebut. Penyelenggaraan dilakukan oleh camat dan puskesmas dibantu sektor terkait di kecamatan. Jadi di sini penyelenggaranya itu pelaksananya adalah camat. Jadi dibantu sama puskesmas dan sektor-sektor yang ada di kecamatan. Lokakarya tribulan lintas sektoral dilaksanakan ada masukan, ada proses, dan ada output gitu. Input, proses, output itu seperti biasa. Semua kegiatan itu ada output, ada masukan, input, proses, dan output. Inputnya, laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sektor terkait. Inventarisasi masalah hambatan dari masing-masing sektor dan pelaksanaan program kesehatan. Kemudian pemberian informasi baru. Proses apa yang kita lakukan? Kita melakukan analisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan. Kemudian kita melakukan analisis hambatan dan masalah dukungan dari masing-masing sektor. Merumuskan cara penyelesaian masalah, menyusun rencana kerja, dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru. Sehingga kita mempunyai suatu output, rencana kerja tribulan yang baru, kemudian adanya sebuah kesepakatan bersama. Bagaimana kita melakukan Lokakarya tribulanan lintas sektoral? Kita juga harus mempunyai persiapan. Apa saja yang kita siapkan? Yang pertama itu kita melakukan pendekatan kepada camat, berupa camat memimpin Lokakarya dengan menjelaskan acaranya. Kemudian camat mengkoordinasikan sektor-sektor agar menyajikan laporan kegiatan dan pembinaan. Kemudian camat mempersiapkan tempat penyelenggaraan Lokakarya. Apa saja yang dilaksanakan puskesmas? Pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh sektor, antara lain dalam bentuk PWS. Apa itu PWS? Nanti bisa disimak di video saya berikutnya. Persiapan ala-ala tulis kantor dan formulir kerja tribulanan lintas sektor. Kemudian persiapan catatan hasil kesepakatan yang lalu dan instruksi surat-surat yang berhubungan dengan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Penugasan salah seorang staf untuk membuat notulen Lokakarya. Ini terserah siapa saja boleh, tapi ya difokuskan lebih baiknya orang-orang dari puskesmas. Pembuatan surat-surat undangan Lokakarya untuk ditandatangani camat. Jadi di sini kita dari puskesmas sudah menyiapkan segala surat-surat undangan untuk Lokakarya. Itu kopsnya itu kops dari kecamatan ya, dari kops kecamatan, dan diteken oleh camat. Siapa saja peserta yang hadir dalam Lokakarya Mini ini? Itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tim penggerak PKK kecamatan, puskesmas di wilayah kecamatan, staf kecamatan, bisa sekcam, unit lain yang terkait,
lintas sektor di kecamatan. Biasanya ada dari pertanian, agama, pendidikan, BKKBN, sosial. Kemudian lembaga atau organisasi kemasyarakatan, antara lain ada TPPKK kecamatan, BPP, BPKM, Konsil Kesehatan Kecamatan apabila itu sudah terbentuk. Lokakarya mini bulan ini kapan dilaksanakan? Jadi tribulanan lintas sektor yang pertama diselenggarakan pada bulan pertama tahun anggaran berjalan gitu. Sedangkan untuk selanjutnya dilaksanakan setiap tribulan. Adapun waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kondisi setempat. Yang perlu dijadikan pertimbangan adalah diupayakan agar seluruh peserta dapat menghadiri lokakarya. Kurang lebih ini kita selenggarakan dalam durasi 4 jam ya, secara umum. Baik, di sini saya akan memberikan jadwal acara secara umum lokakarya mini tribulanan lintas sektoral. Itu yang pertama. Ini ada saya bahas yang lokakarya mini tribulanan pertama itu harus ada pembukaan, kemudian ada dinamika kelompok, itu mempresentasikan kegiatan sektor, kemudian inventarisasi peran bantu sektor, analisa hambatan dan masalah, pembagian peran dan tanggung jawab sektor, perumusan rencana kerja, kemudian kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian lokakarya mini tribulanan rutin itu pembukaan, dinamika kelompok itu untuk menumbuhkan motivasi, kegiatan sektor terkait, masalah dan hambatan masing-masing sektor, analisis masalah dan hambatan, upaya pemecahan masalah, rencana kerja tribulan mendatang, kesepakatan pembinaan, kesepakatan bersama, dan penutupan. Jadi di sininya mirip kegiatannya, tahapannya, tapi di yang pertama itu kita lebih fokus kepada komitmen dari masing-masing lintas sektoral untuk sinergitas dalam rencana kegiatan kedepannya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tempat yang paling baik untuk dilakukan lokakarya mini tribulanan lintas sektor adalah di kecamatan, atau kalau ada tempat lain yang dianggap sesuai bisa juga. Berikut ini saya tampilkan lampiran-lampiran. Ini adalah contoh lampiran dari jadwal acara penyelenggaraan lokakarya mini lintas sektor di tribulanan di kecamatan. Ini bisa kita lihat pembukaan itu jamnya ya diupayakan ya pagi lah ya, jam 10 itu kan memang masih lagi fresh-freshnya. Kita usahakan 4 jam. Itu pembukaan camat, kemudian ada laporan kegiatan sektor terkait, itu camat yang menyampaikan. Masalah dan hambatan dari masing-masing sektor itu kepala puskesmas. Analisis masalah dan hambatan itu kepala puskesmas menyampaikan. Pemecahan masalah itu kepala puskesmas dan camat. Rencana kerja tribulanan itu kepala puskesmas dan camat. Kesepakatan pembinaan ketua tim penggerak PKK dan camat. Kesepakatan bersama dan penutupan itu dari camat. Ini contoh saya lampirkan dari contoh formulir target cakupan pelayanan upaya kegiatan wajib puskesmas. Ini per desa. Ini cakupan pelayanan KIA, KB, imunisasi gizi, dan semua program ditampilkan. Nanti desa A, B, C itu ada kita taruh desa mana aja. Di sini ada T, ada H. Jadi T itu target, H-nya itu hasil. Jadi target kita berapa persen, hasilnya berapa. Nanti kita total apakah sudah mempunyai suatu cakupan yang baik. Sekilas tentang PWS.
saya sampaikan, PWS adalah alat pemantauan hasil imunisasi berupa grafik atau gambar pencapaian hasil imunisasi dan kecenderungan di masing-masing wilayah operasional. Dengan PWS dapat menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan, sehingga hasil imunisasi dapat diperbaiki dan akhirnya secara kumulatif dapat mencapai target. Ini prinsip PWS, memanfaatkan data yang ada dari cakupan menggunakan indikator sederhana. Baik, itu saja mengenai PWS. Nanti akan saya buat video khusus mengenai PWS ini karena ini cukup panjang pembahasan masalah PWS. Ini adalah lampiran saya untuk formulir target, cakupan dan hasil pelayanan upaya kegiatan wajib puskesmas per desa per bulan. Sama kita ini ada, silahkan di screenshot aja. Nanti ini dibuat di puskesmas teman-teman masing-masing. Jadi di situ T rata per bulan, target setahun dibagi 12 bulan. Yang positif cakupan lebih dari target rata-rata per bulan, negatif cakupan kurang dari target rata-rata per bulan. N itu cakupan bulan lebih tinggi dari bulan lalu, T itu cakupan bulan ini kurang atau tetap dari bulan lalu. Berikut saya lampirkan formulir analisis masalah, penyebab masalah dan cara pemecahannya. Jadi di sini dibuat nama desa, petugasnya, kegiatan, masalah, penyebab, kesepakatan cara pemecahannya. Ini kita sama-sama di pembahasan dalam waktu rapat lintas sektoral kecamatan. Ini diisi misalnya nama desa A, petugasnya Sipolan, kegiatan contoh imunisasi, masalahnya capaian imunisasi di desa A hanya 10%, sedangkan targetnya 40%. Contoh penyebab misalnya dikarenakan masyarakat takut atau orang tua tidak mengizinkan. Kesepakatan atau cara pemecahannya itu usul dari, mungkin bisa saja dari lintas sektoral, adanya pembinaan dari kecamatan, ataupun bisa saja adanya konseling dari pihak puskesmas. Ya itu terserah gimana, nanti itu disepakati bersama. Ya ini diisi formulirnya. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan mengenai tutorial pelaksanaan dari Logmin lintas sektoral tribulanan di kecamatan, wilayah kerja, tempat teman-teman bekerja. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kegiatan kita di puskesmas, sehingga puskesmas kita menjadi paripurna dalam segala hal, baik manajemennya dan tentunya efek yang akan ditimbulkannya ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat dan meningkatnya derajat taraf kehidupan kesehatan di masyarakat. Sekian, bila ada yang mendiskusikan silakan ketik di kolom komentar, saya usahakan jawab. Nanti mungkin kalau saya nggak jawab akan saya buat video berikutnya. Kalau ada kritik dan saran ya silakan juga di link komentar. Itu saja, pastikan Anda sudah subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.